Selamat malam kami ucapkan kepada sidang jemaat yang kekasih yang telah bersiap untuk mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini di rumah keluarga Bapak kekasih Dr. Randus Pak Ismail Tandi. Baik, segera kita akan memulai memuji nama Tuhan dari NKB pasal 3, NKB nomor 3 ayat 1, terpujilah Allah. Kami undang kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dari NKB nomor 3 ayat 1. Baik, kita habiskan ibadah kita pada malam hari ini. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Dr. Randus Ismail Tandi jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sekali lagi saudara yang kekasih, kita kembali memuji nama Tuhan dari NKB 217 ayat yang pertama, semua yang tercipta. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita minta pertolongan di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha baik, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan sendirian maupun dalam tugas mulia yang telah Tuhan embangkan kepada kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan dan kesehatan Tuhan beri kepada kami. Dan saat ini Tuhan telah tiba saatnya untuk kami membuka dan akan membaca mendengarkan sebagian kecil daripada sabda kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami sadari bahwa kami hamba-Mu ini penuh kelemahan dan keterbatasan. Kami tidak bisa mengerti firman-Mu itu ya Tuhan tanpa Engkau-lah yang kami andalkan. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai, membimbing kami ke arah pengertian tentang firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama pada malam hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Ampunilah Tuhan dosa dan salah kami. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang saya pilih kita
Renungkan pada malam hari ini saya pilih dari Perjanjian Baru Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-15. Yang diberi judul lembaga oleh Alkitab, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita ikuti bersama pembacaan firman Tuhan ini dari ayat ke ayat. Mari kita baca. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan untuk duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang ke sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan berbagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potong-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian beberapa ayat firman Tuhan yang telah kita ikuti baca bersama-sama, dan berbahagialah kita semua yang di dalam kehidupan kita senantiasa firman Tuhan menjadi santapan rohani kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca bersama yang diberi judul lembaga oleh Alkitab, Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi saya beri judul dengan renungan saya yang pendek dan sederhana ini, "Bagikanlah berkat Tuhan." Bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, saudara-saudara, adalah mengenai peristiwa Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang. Ini dicatat juga dalam keempat Injil. Dalam Markus disebut 2 kali.
Markus pasal 6 ayat 31 sampai 34 dan Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Dalam Matius disebut juga 2 kali. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius 15 ayat 32 sampai 38. Dalam Injil Lukas 1 kali saja disebut, yaitu pasal 9 ayat 10 hingga 17. Peristiwa ini menjelang Paskah Yahudi, itu ayat yang keempat, di mana begitu banyak orang dalam perjalanan untuk menghadiri perayaan tersebut. Di samping itu, memang tidak sedikit orang yang juga mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara dan saya yang dikasihi Tuhan, di tengah konteks itulah Yesus begitu peka dengan kebutuhan orang banyak. Yesus bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Filipus yang kebetulan mengetahui wilayah di sekitar itu karena ia berasal dari Bethsaida, satu kota dengan Andreas dan Petrus. Itu boleh kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 44. Betapa mengecewakan jawaban Filipus ayat 7. Dia begitu pesimis. Begitu juga Andreas yang seolah-olah menawarkan temuannya. Namun demikian masih juga disertai dengan pesimisme di tengah-tengah kemungkinan sulit melulu atau di tengah-tengah kesulitan sulit menemukan kemungkinan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sesungguhnya Yesus sedang menguji kepekaan murid-muridnya. Kepada mereka itu masih memiliki bela rasa kepekaan melihat kondisi orang lain. Masihkah mereka itu memiliki hati yang sama dengan guru mereka yang berbelas kasihan terhadap kebutuhan orang lain? Ternyata ketika mereka diperhadapkan dengan kenyataan, kepekaan mereka kurang begitu tajam sehingga perlu diasah. Karena itu Yesus berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Ayat 10. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pesimis tidak ada gunanya, tidak akan membuat kita tergerak untuk berbuat sesuatu, tetapi lakukanlah dulu apa yang dilakukan. Jangan pernah menunda-nunda, jangan pernah menunggu sampai banyak baru mau berbuat, tetapi mulailah dari yang kecil atau yang sedikit atau yang sederhana. Saudara dan saya yang kekasih di dalam Tuhan, jika hidup diibaratkan sebagai perjalanan bersama dengan orang lain, dalam konteks itulah kepekaan kita diuji. Sudahkah kita sebagai orang percaya itu memikirkan kebutuhan orang lain? Apakah kita itu masih tergerak untuk berbelah rasa dengan orang-orang di sekitar kita? Dunia kita sekarang ini begitu mementingkan diri sendiri, seolah-olah kepekaan kita itu begitu tumpul untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tidak heran kalau kita hidup dengan
pola hidup yang tidak rela untuk berbagi, sulit untuk bekerja sama, bahkan cenderung seperti waduk. Tahunya menampung, tetapi kurang meneruskan air itu mengalir. Saudara-saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai berkat Tuhan jangan menunggu, berbagi berkat Tuhan jangan menunggu nanti banyak baru mau berbagi. Tetapi mulailah dulu dari yang sedikit, dari yang sederhana yang bisa kita bagikan. Tuhan tidak butuh banyak. Dia bisa saja menggunakan hal-hal yang kelihatan sedikit, sederhana, untuk sesuatu yang lebih besar. Karena itu, jangan pernah mau pesimis dengan apa yang ada sekarang pada kita. Jika sekarang waktunya untuk berbagi berkat Tuhan, jangan pernah berlambat-lambat, jangan sekali-kali persulit diri. Ya, memang kadang-kadang kita sendiri merasa kesulitan, itu sangatlah besar. Tetapi jangan lupa bahwa Allah kita itu jauh lebih besar dari kesulitan kita. Sehingga di setiap kesulitan selalu ada kemungkinan yang Tuhan sendiri sediakan. Saudara dan saya yang dikasihi Tuhan, dengan berbagi berkat pada waktu yang sama, kita juga menerima berkat-berkat baru. Ayat 13. Namun demikian kita akan terus diuji, diasah untuk tidak menjadi lekas puas dan merasa pantas untuk dihargai, dipuji, diperlakukan spesial oleh orang lain. Tetapi dengan penuh kesadaran, terus-menerus secara konsisten memposisikan diri seperti Tuhan yang mau, bukan seperti kita yang mau ataupun orang lain mau. Itu ayat 14 dan 15. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, segala sesuatu yang pada diri kita dilihat sekedar sebagai milik yang diperoleh melalui perjuangan sendiri, maka sangatlah sulit untuk dibagikan, disalurkan kepada orang lain. Tetapi kalau apa yang ada pada kita dilihat, disadari sebagai anugerah dan berkat Allah melalui perjuangan kita sehari-hari, maka kita dengan senang hati dan ringan tangan akan berbagi dan mengasihi orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita selalu melihat bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Berkat Tuhan yang disyukuri selalu pasti cukup. Karena itu ingatlah bahwa menolong orang lemah, menolong orang lain mengandung nilai-nilai keluhuran yang memberi kebahagiaan. Saya akhiri renungan pendek dan singkat dan sederhana ini. Kembali kita membaca satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Terpujilah Yesus Kristus.
Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya untuk kita membawa persembahan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-Nya dalam kehidupan kita. Dan kita memuji nama Tuhan dari NKB 208 ayat yang pertama, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim baru, kita akan bersuka bawa berkatnya, bawa berkatnya masuk rembulan. Kita akan bersuka bawa berkatnya, bawa berkatnya masuk rembulan. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Saudara yang kekasih, mari kita masuk dalam doa syafaat dengan digabung doa persembahan dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bahan doa dari syafaat ini dari keluarga Bapak Ismail Tandi, berdoa buat keluarga Bapak Dr. Andus Ismail dan Ibu Samaria dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai, dan berdoa buat saudara atau saudari Dr. Feby, berdoa buat keluarga Bapak Batara dan Ibu Uni beserta anak-anak, berdoa buat saudara Samuel dalam tugas dan pekerjaannya, berdoa dari jemaat. Kita mendoakan orang-orang sakit, saudari Yunisara yang telah dioperasi dengan selamat, Bapak Simon Payung 45 yang dalam keadaan sakit, saudara Immanuel Ari yang dirawat di rumah sakit, dan mungkin ada lagi nama-nama saudara seiman kita yang kita tidak tercerah namanya di sini, tapi kita dukung semua dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya, Bapa yang Maha Kuasa. Kembali kami pada saat ini menghampiri hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kami apa adanya. Kembali kami menaikkan segala puji dan syukur, terima kasih banyak kepada Tuhan atas segala berkat pemeliharaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana hari demi hari kami telah lewati dengan penuh selamat hingga pada malam hari ini kami ada sebagaimana adanya. Itu semua karena anugerah dan berkat pertolongan Tuhan yang selalu kami syukuri kepadamu. Amat terlebih ya Tuhan, pada malam hari ini kami telah dikuatkan oleh beberapa ayat firman Tuhan yang kami sudah baca, dengarkan dan belajar bersama di dalamnya, di mana Tuhan Yesus selalu memberikan petunjuk, selalu memberikan nasihat, selalu memberikan contoh yang terbaik untuk kami taati dan lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Karena itu ya Bapa, kami selalu minta tolong hanya pada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kuatkanlah iman, percaya anugerah-Mu kepada kami melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus. Agar ya Tuhan, setiap kami membaca firman-Mu, sungguh kami menghayati dan mengerti. Sungguh kami selalu penuh semangat untuk mentaatinya.
sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, mengiring Engkau, yang setia memuji memuliakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Karena memang hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang patut kami puji dan sembah dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, di dalam doa syafaat kami ini ya Tuhan, kami membawa dalam doa akan saudara keluarga yang kekasih Bapak Dr. Andus Ismail Tandi sekeluarga, di dalam segenap kehidupan keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang kami andalkan senantiasa hadir dan memberkati dalam seluruh kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Kami berdoa bagi Bapa kekasih, Bapa rumah tangga. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan segala hikmat surgawi menjadi miliknya, bisa di dalam tugas dan pekerjaannya semua berjalan dengan baik. Begitu juga ya Tuhan selaku kepala rumah tangga, Tuhan selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan hikmat, sehingga di dalam sebagai bapa keluarga selalu memimpin keluarga dengan penuh kasih sayang, saling mengasihi, berkat Tuhan melimpah di tengah keluarga mereka, sukacita menjadi milik mereka senantiasa. Demikian juga kami berdoa bagi Ibu kekasih, Ibu Samaria Tandi, dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari sebagai karyawan, pegawai di sekolah. Tuhan juga kiranya senantiasa menyertai dia, memberkati dalam segenap tugas tanggung jawab yang telah Tuhan embankan kepadanya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik menurut daripada kehendak Tuhan, dan semuanya mempermuliakan nama-Mu jua. Tuhan selalu berikan kekuatan dan kesehatan. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi saudara kekasih Dr. Feby dalam tugas dan pekerjaan yang telah Tuhan karuniakan kepadanya sebagai dokter, di dalam tugas pekerjaan yang mulia ini. Tuhan, kami minta tolong Engkau juga selalu kiranya menjaga dia, melindungi dia dari segala wabah sakit penyakit, dari segala kuasa pekerjaan kegelapan apapun bentuknya, sehingga Dr. Feby ini selalu aman, selalu dijauhkan Tuhan dari segala wabah sakit penyakit dan dari segala bahaya apapun. Dan Dr. Feby ini selalu berbahagia, semangat di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang senantiasa memberkati. Juga dalam pengharapan dan cita-citanya ke depan, kami bawa dalam doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan juga berpengasihan, selalu memberkati, buka jalan, sehingga satu saat terwujudlah apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi cita-cita dan pengharapan daripada anak kekasih Dr. Feby ini. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi keluarga Bapak Batara Indra dalam tugas dan pekerjaannya setiap saat sebagai aparat negara. Tuhan, Engkaulah Maha Kuasa, kiranya juga senantiasa menyertai dia dan memberkati dalam tugas dan pekerjaan yang mulia yang Tuhan telah embankan kepadanya. Tuhan kiranya selalu memberikan kekuatan dan kesehatan. Demikian juga Ibu Nuni ya Tuhan, bersama dengan anak kekasih Andra. Kiranya Tuhanlah juga yang senantiasa memberkati mereka sekeluarga. Kiranya Tuhanlah selalu membentengi dari segala wabah sakit penyakit dan segala hal-hal
yang dapat mengganggu anak-anak-Mu dalam kehidupan ini. Sehingga keluarga kekasih ini amanlah, tenanglah, berbahagialah di dalam Tuhan, dalam keluarga mereka. Berikannya Tuhan kekuatan dan kesehatan juga kepada anak kekasih Andra. Tuhan pertumbuhkan anak kekasih ini dalam berkat pengasihan-Mu, sehingga ya Tuhan dari hari ke hari anak kekasih Andra ini bertumbuh di dalam pemeliharaan pimpinan Tuhan dan juga boleh menjadi anak yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang tua. Semuanya mempermuliakan nama-Mu jua. Ya Allah Bapa kami dalam surga, dalam doa syafaat ini juga ya Tuhan kami mendoakan Samuel dalam tugas dan pekerjaannya sebagai pelayaran. Engkaulah yang kami andalkan, kiranya senantiasa berjalan di depannya, menjaga, melindungi dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, sehingga anak kekasih Samuel ini juga selalu dalam berkat perlindungan Tuhan siang dan malam dimanapun ia berada. Jaga lindungi dia Tuhan, dan biarlah ya Tuhan senantiasa di dalam doanya kepada Tuhan selalu diberi jalan keluar, selalu diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya dimanapun anak-anak Tuhan berada, Tuhan juga berada memberkati mereka. Memberkati dalam semua pengharapan dan cita-cita daripada anak kekasih semua ini. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, kerjasama yang baik bersama dengan teman-temannya. Beri ya Tuhan supaya mereka selalu saling toleransi yang baik dalam tugas dan pekerjaan mereka, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Selalu ada persaudaraan yang baik dimanapun anak-anak-Mu bekerja. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami pun juga berdoa bagi seluruh rumpun keluarga besar daripada Bapak Dr. Andus Ismail Tandi, baik yang di Palopo, baik di Rui Toraja, atau dimanapun mereka berada. Tuhan jugalah yang Maha Kuasa akan senantiasa mempersatukan mereka dalam kasih sayang Tuhan, dan semuanya mereka ada baik-baik dan sehat-sehat di dalam lindungan Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami pun berdoa juga bagi saudara-saudara seiman kami yang berada di dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Kami tetap dukung dalam doa akan anak kekasih kami Nisa yang telah dioperasi dengan lancar dan baik. Itu semua karena Tuhan yang turut campur tangan dan memberkati. Kami sama-sama bersukacita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas campur tangan Tuhan dalam operasi anak kekasih kami Nisa ini. Dan untuk selanjutnya perawatan dan kesembuhan tetap kami harapkan hanya daripada Tuhan. Kiranya memberikan kesembuhan yang sempurna, baik itu melalui perawatan dokter medis lainnya, amaterli yang bersumber sendiri daripada tangan kasih sayang Tuhan. Tuhan nyatakan pemulihan kesembuhan yang berangsur-angsur buat anak kekasih kami Nisa ini. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi Bapak Simon Payung yang juga sedang dalam kelemahan karena sakit, yang dirawat di rumah oleh keluarga. Kiranya Tuhan juga senantiasa hadir, menolong menguatkan mereka dan memberkati segala obat-obatan, makanan dan minuman, sehingga lewat semuanya itu, jikalau Tuhanlah yang menghendaki, kami percaya hamba-Mu ini pasti sembuh. Pasti Tuhan memberikan pertolongan kesembuhan yang mereka harapkan hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang kami andalkan menolong mereka, dan kesembuhan berangsur-angsur kepadanya, sehingga nama Tuhan juga yang dipuji dan dipermuliakan. Kami pun berdoa kepada-Mu ya Tuhan,
Mendoakan anak kekasih kami Samuel Aring yang juga sementara ini dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa kami sadari Engkaulah satu-satunya penyembuh yang sempurna. Engkaulah kekuatan kami anak-anak-Mu yang kiranya senantiasa memberikan kekuatan iman kepada keluarga, kepada anak kekasih kami Samuel untuk selalu bersandar hanya pada Tuhan. Dan Tuhanlah yang berpengasihan yang kami andalkan, juga kiranya memberkati perawatan dokter, perawatan medis lainnya, makanan dan minuman yang dikonsumsinya, sehingga semuanya itu di dalamnya boleh memperoleh berangsur-angsur kesembuhan bagi anak kekasih kami Noel. Dan pada saatnya nanti ia boleh kembali dari rumah sakit ke rumah dengan penuh selamat dalam keadaan yang sembuh dan sehat dari berkat pertolongan Tuhan. Kami bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam surga, mungkin ada teman-teman seiman kami yang kami tidak sempat sebut namanya, yang dalam kelemahan. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga memberkati akan semua orang dalam penderitaan. Apakah bencana alam, apakah banyak pergumulan dan tantangan dalam kehidupan, Tuhan juga kiranya senantiasa hadir, menolong, menghibur, dan memberkati mereka. Ya Allah Bapa kami dalam surga, saat ini juga kami tetap berdoa buat anak-anak hamba-Mu sendiri, dimanapun mereka berada. Bagi Indra di Nias, bagi Desi di Palu, bagi Ansis keluarga di Toraja dan Agis keluarga di Palopo, dan semua keluarga kami jemaat-Mu yang juga berada anak-anaknya di rantau orang. Kiranya Tuhan juga senantiasa hadir memberkati mereka, memberikan selalu kekuatan dan kesehatan, memberkati yang sudah bekerja, memberikan hikmat akal budi untuk selalu bekerja dengan takut dan taat kepada Tuhan, bekerja di dalam kejujuran, bekerja dengan penuh semangat, bekerja dengan penuh toleransi bersama-sama teman sekerjanya, sehingga mereka selalu ada baik-baik, ada sehat-sehat, selalu hidup mereka menjadi surat Yesus Kristus yang terbaca enak di sekelilingnya melalui pola kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Seluruh kehidupan keluarga kami jemaat-Mu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan jugalah kiranya selalu memberkati mereka. Kami pun selalu mendukung dalam doa akan kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Agustinus Patang bersama dengan istri dan anak sekeluarga. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan mereka, memberkati dalam setiap tugas mereka masing-masing. Baik bagi Bapak kekasih Pak Pendeta dalam tugas pelayanan di ladang-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa memberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan senantiasa memberkati juga Ibu Dewi dalam tugas dan pekerjaan di kantor, dan anak kekasih yang masih kecil Jason. Tuhan juga tolong berkati dalam pertumbuhannya sehingga senantiasa penuh sehat dan bertumbuh dengan baik dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga Bapak kekasih Bapak Vikaris Christian dalam tugas dan pekerjaannya. Tuhan tolong, Engkaulah ya Tuhan, kiranya yang kami andalkan senantiasa memberkati dan memberikan kekuatan dan kesehatan, dan memberkati apa jua yang menjadi cita-cita dan harapannya ke depan. Tuhan kiranya hadir senantiasa buka jalan, memberkati, sehingga di dalam kehidupan hamba-Mu Vikaris ini senantiasa berbahagia, senantiasa nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami pun berdoa kepada-Mu ya Tuhan sekali lagi,
mendoakan juga akan teman-teman sekerja Allah kami semua, hamba-hambamu, majelis yang Tuhan sendiri telah pilih menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan dan kesehatan, berikan kami tanggung jawab yang baik, sehingga dalam tugas dan pekerjaan kami selalu kami penuh sukacita melakukannya menurut kehendak Tuhan, demi semua untuk mempermuliakan nama-Mu jua. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami, inilah doa syukur dan permohonan kami kepadamu, yang kami letakkan, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita kembali mengagungkan memuji nama Tuhan dari NKB 188 ayat yang pertama, tiap langkahku. Dan kami mempersilakan jemaat berdiri. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Mari kita menerima berkat Tuhan dalam doa ini. Kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat-berkat-Mu yang ada pada kami, yang telah kami kumpulkan bersama untuk semua demi menunjang pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, supaya dapat dipakai, diatur dengan baik dalam segenap kebutuhan dimanapun Tuh diperlukan. Berkati persembahan dari anak-anak-Mu, dari keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita semua. Amin.